Saudari-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera bagi Anda sekalian. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami datang bersyukur ya Tuhan untuk pemeliharaan, penjagaan, dan berkat-berkat Tuhan, termasuk pengampunan yang Tuhan berikan, sehingga kami diliputi oleh damai sejahtera Kristus. Kami mohon ya Tuhan, mampukanlah kami menghayati dan memberlakukan firman Tuhan. Karena kami mohon ini semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, bacaan leksionari untuk 2 Oktober 2023 seperti biasa ada 3 bagian. Yang pertama Mazmur 28. Yang kedua Hakim-Hakim 14. Dan yang ketiga Efesus pasal yang pertama. Tapi yang akan kita perhatikan dalam sapaan gembala adalah Hakim-Hakim 14. Memang bacaan kita 20 ayat, tapi yang saya bacakan akan kita mudah mengingat Hakim-Hakim 14 ayat 1 sampai 4. Nanti ada tambahan lagi satu ayat 14. Dengarkanlah firman Tuhan. Simson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya. Di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istriku. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu? Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku sebab dia kusukai. Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin. Karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Saudara-saudara, sabar dulu, Anda akan baca lebih lanjut ayat 5 sampai dengan ayat 20 dan nanti di tengah-tengah percakapan ini ada ayat 14 yang akan kita baca juga. Berbahagia tiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Saudara-saudara, kalau mendengar kata atau nama Simson, jangan lihat ke saya. Karena beda banget. Simson itu rambutnya lebat. Tidak boleh dicukur, mungkin panjang juga. Entah bagaimana dia membenahi rambutnya supaya tetap dilihat orang masih pantas. Ya, jadi panjang rambutnya dan memang kekuatannya istimewa. Nah, tapi dia juga manusia biasa seperti kita. Jadi ketika jalan ke Timna itu desa orang Filistin sebenarnya. Dia melihat seorang nona. Langsung jatuh cinta. Saya tidak tahu ada kesempatan berkenalan yang lebih mendalam, pacaran atau sebagainya. Tapi kita membaca bahwa dia meminta kedua orang tuanya meminang gadis tersebut. Nah, memang ayah dan ibunya orang Israel.
yang pada waktu itu dikuasai oleh orang-orang Filistin. Kedua orang tua ini sebenarnya mestinya ingat bahwa anak yang satu ini, Simson, itu nazir Allah. Jadi seorang yang memang dinazarkan untuk menjadi seorang hakim bagi umat Yahudi atau umat Israel pada waktu itu. Tapi mari kita perhatikan, saudara-saudara. Pertimbangan kedua orang tua ini memang sungguh sangat rasional, bernuansa nasionalis. Jangan lupa ada banyak perempuan juga di kalangan kita. Kenapa kok mesti orang Filistin yang tidak seiman dengan kita? Coba perhatikan saudara-saudara, sepertinya ini yang terjadi juga saat-saat sekarang. Nah, kita dalam bulan keluarga 2023 juga memikirkan tentang bagaimana jadinya sebuah rumah tangga. Apakah melalui perkenalan, melalui berpacaran, melalui pendekatan kedua pihak? Nah, ini yang kita lakukan juga. Tapi sebenarnya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mestinya mereka, baik sebagai orang tua maupun juga anaknya yang namanya Simson itu, harus bertanya, harus berserah kepada Tuhan. Tetapi kita ditolong di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 14 ini, ya ini sebenarnya bisikan dalam tanda kutip ya, bisikan Tuhan, karena memang inilah konsistensi Tuhan memilih Simson untuk menjadi seorang hakim bagi umat Israel. Nah, jadi saudara-saudara, memang pernikahannya kelihatan memang direstui, bahkan dirancang oleh Tuhan kelihatannya. Tapi memang tidak lain adalah sebenarnya tujuannya untuk menunjukkan bahwa ada seorang hakim bagi umat Tuhan yang membela mereka dan tidak membiarkan diri jatuh ke pelukan salah seorang perempuan Filistin. Memang agak rumit, saudara-saudara. Tapi ada kata Tuhan memang yang katakanlah punya inisiatif dan rencana tertentu. Ya, tetapi dalam pelaksanaan yang memang semuanya serba hal yang biasa untuk waktu itu, ternyata ya orang tua Simson itu melamar nona Filistin. Nggak disebut namanya, saudara-saudara. Ini bukan yang Delila ya. Ini seorang perempuan Filistin saja. Tidak ada nama yang disebut. Nah, saudara-saudara, yang mau diperlihatkan adalah bagaimana peranan Simson sebagai seorang yang menjadi suami karena menikah, tetapi juga sekaligus seorang yang dipakai Tuhan untuk menjadi hakim bagi umat Tuhan. Jadi, saudara-saudara, kita tidak menduga bahwa Simson itu bisa bikin teka-teki. Yang memang bukan sekedar dilontarkan, tapi memang semacam judi juga.
Karena pertaruhannya adalah materi. Memang bukan uang, tetapi pakaian. Nah, diceritakan bahwa dalam perjalanan Simpson berhasil membunuh seekor singa dengan tangan kosong. Nah, waktu dia lewat kembali ke tempat itu, dia melihat kerangka mulut singa itu masih terbuka, tapi sudah menjadi sarang lebah. Tidak ada madu di situ. Jadi ketika pesta, memang orang Filistin juga tidak begitu saja melepas nonanya, nona Filistin, tetapi ada 30 yang jadi pengiring Simpson, laki-laki semua orang Filistin ini. Nah, ini dia. Nah, pestanya kan seminggu, 7 hari. Ya, sebenarnya teoritis 7 kali 24 jam. Jadi mesti ada terus orang. Pengantin kemana mah nggak apa-apa, asal jangan jauh-jauh. Nah, Simpson memberikan kesibukan kepada pengiring-pengiringnya yang 30 itu. Ada teka-teki. Kalau kamu bisa jawab, saya kasih, karena kamu 30 pasang baju dalam dan baju luar. Baju yang kain lenan saja, dan yang luar yang tentu lebih mahal harganya. Ya, ke-30 orang itu deal saja. Nah, jadi kita melihat apa sih sebenarnya yang menjadi teka-teki dari Simpson itu. Nah, ini ayat 14 sekarang saya bacakan. Hakim-Hakim 14 ayat 14. Lalu katanya kepada mereka, dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan. Dan disebutkan di situ ada 3 hari lamanya mereka tidak dapat memberi jawab teka-teki itu. Itu ayat 14, saudara-saudara. Dan kalau saudara baca selanjutnya, ayat-ayat itu memang mau mengatakan kalau hanya orang Filistin suruh pikir pakai otaknya yang terbatas, pasti tidak akan berhasil. Tapi orang Filistin ini cerdas, punya kemampuan untuk mencari cara mendapatkan jawaban. Dan tentu yang paling mudah diincar bocoran itu dari mulut Nyonya Simpson yang baru beberapa hari menikah itu. Nah, untuk menggali jawaban itu, ke-30 pengiring Simpson asal Filistin itu memang mengancam Nyonya yang masih muda itu. Kalau kamu nggak nurut sama kami, ya udah, akan kami bakar rumahmu dan segala macam. Wah, di satu pihak takut, di lain pihak juga si istri memang tidak punya cara untuk menjauhkan diri dari kawan-kawannya yang sebangsa. Nah, saudara-saudara, memang namanya perempuan juga walaupun kepepet, walaupun dipepet, diancam, ditakut-takuti, tapi dia masih bisa merengek-rengek. Nah, ini. Nah, Simpson orang kuat. Kuat banget. Tapi lihat istri yang baru dinikahinya itu merengek-rengek, menangis-nangis sampai terseduh-seduh, mungkin mukanya sampai bagaimana ya, matanya sembab mungkin. Kamu tidak cinta sama saya. Kamu memang suka saya, tapi kamu tidak cinta, dan sebagainya. Nah, Simpson memberi jawab.
nggak perlu diulang lagi. Nah, Nyonya Simpson inilah yang kemudian menyampaikan jawaban atas teka-teki yang Simpson kemukakan. Hore, itu aja. Ke-30 orang itu merasa beruntung karena mereka bakal dapat pakaian lengkap, pakaian linen di dalam, dan jubah luarnya yang tentu mewah. Ya, Simpson tidak menduga bahwa mulutnya yang sudah bocor itu ternyata dibocorkan lagi oleh istrinya sendiri. Dengan begitu dia marah. Nah, ini yang disebut Tuhan ingin membuat gara-gara supaya Simpson melakukan sesuatu untuk membuktikan bahwa ada Tuhan yang memimpin mengasihi umatnya. Jadi ada 30 pengiringnya pada waktu itu. Tapi kemudian juga ada, katakanlah, imbalan atau hadiah atas dijawabnya teka-teki itu. Nah, cara Simpson ya cara yang memang dia miliki. Maka dia pergi ke satu tempat, dibunuhlah. Saya tidak tahu dibunuhnya pakai apa, dicekik atau apa, tapi pasti bajunya luar dalam ditanggalkan. Pasti nggak ada noda darah mungkin ya, atau gimana, nggak ngerti lah ya. Tapi setidaknya itu adalah untuk memberikan kepada pengiring-pengiringnya. Dan saudara, sangat ironis ya. Bikin teka-teki malah kayak main ceki. Kalah lagi. Tapi Simpson membuktikan dia tidak mau disebutkan kalah. Dia balasnya dengan membunuh orang Filistin, 30 juga. Dapat bajunya, dapat hadiah yang dijanjikan tuh didapat, dikasih. Tapi juga Simpson harus dengan hati yang seperti apa saya tidak tahu, menyerahkan istrinya kepada kawannya. Yuk, kamu aja yang lanjutkan pernikahan. Kawan yang mana juga nggak tahu, apa salah satu dia pengiring, apakah kawan yang dia punya selama ini, nggak tahu. Tapi bubar pernikahannya. Nah, itulah cerita pernikahan Simpson, saudara-saudara. Unik, menarik, membingungkan juga karena rumit. Ya, kita mudah-mudahan tidak seperti itu. Ya, kita kan seringkali berhadapan pasangan tidak seiman, beda agama. Nah, itu rame itu. Bagaimana penyelesaiannya? Ya, ada tata laksana dari GKI. Saya tidak mau mengutipnya sekarang. Ada jalan keluar yang diusulkan, yang ditetapkan bahkan lebih tepat. Nah, tapi itu bukan merupakan sebuah penyelesaian yang menunjukkan kegunaan yang benar. Nah, kita belajar tentu. Tapi tentu juga kita tetap mencoba memahami apa sih rencana Tuhan. Kalau kejadian itu terwujud di dalam pernikahan yang harus dijalani oleh saudara-saudara. Yang pasti, walaupun tidak disebutkan, Simpson tetap dikuasai oleh Roh Tuhan. Tidak ditinggalkan Tuhan. Jadi Simpson tetap mengabdi kepada Tuhan. Itulah yang kita tetap lihat.
bahwa kelihatannya dia menceraikan istrinya dan sebagainya. Tetapi yang terjadi selanjutnya adalah dia tetap jalani tugas, dia tetap beriman, sampai nanti ketemu lagi orang yang berikutnya. Ada cerita lagi tentu. Tapi saudara-saudara, bagi kita, marilah kita pikirkan tentang diri kita. Jangan asal nembak. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, memang dalam hidup mempersiapkan berumah tangga tidak selalu mudah. Banyak masalah. Demikian juga ketika sudah berkeluarga. Seperti sekarang ini, kami juga menjumpai banyak masalah. Tapi kami diingatkan untuk tetap mengarahkan pikiran dan hati kami kepada Tuhan, untuk tetap ikut jalan yang Tuhan sediakan dan arahkan. Tolonglah ya Tuhan, Roh Kudus juga bekerja di dalam kami masing-masing, supaya kami makin menyadari apa nilai kehidupan Kristiani di tengah-tengah sebuah pernikahan, tengah-tengah sebuah kehidupan berkeluarga. Tolong kami ya Tuhan. Dan tolonglah juga pasangan-pasangan yang akan menikah dengan masalah yang belum terselesaikan. Atau tolonglah juga pasangan yang sudah menikah dengan masalah-masalah yang juga belum bisa diatasi. Tapi biarlah kiranya ada pihak yang memang makin menyadari butuh Tuhan campur tangan dalam hidup pribadi dan rumah tangga. Terima kasih ya Tuhan, tolonglah kami, dengar doa kami, dan pimpin kami lebih lanjut di dalam nama dan bagi kemuliaan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, demikianlah perjumpaan kita kali ini. Kita akan berjumpa lagi kalau Tuhan rencanakan dan kehendaki lain kali. Sampai jumpa.